Nah, pemirsa langsung saja kita perbarui perkembangan kasus ini. Sudah bergabung bersama kami ada Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Dona Priscilla Ohe. Selamat sore, Bu Dona. Selamat sore, Mbak. Baik, Bu Dona, kami pertama ingin tahu terlebih dahulu terkait dengan kronologis lengkap yang dikumpulkan. Ini seperti apa sebetulnya kejadiannya? Ya, kronologi singkatnya itu diawali dengan adanya urusan kurve ya, bersih-bersih yang memang ini rutin dilakukan oleh Bintara Remaja setiap hari, jadi itu ada jadwal piketnya. Nah, secara teknisnya itu saat itu dilaksanakan oleh korban Bribda Nathanael Simanung Khalid itu bersama satu rekannya. Namun pada saat dipanggil ke kamar 303 oleh Bribda AS, kepada keduanya ya itu tidak bersamaan datang, jadi baru kawannya saja, itu Bribda Zonatan, yang kemudian beberapa waktu disusul oleh Bribda Nathanael Simanung Khalid yang korban meninggal dunia. Dan kepada korban tersebut itu dilakukan pemukulan oleh Bribda AS beberapa kali sehingga pada akhirnya tidak sadarkan diri. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit oleh rekan-rekan di rusun tersebut. Itu, Mbak. Baik, Bu Dona, dari kasus ini diketahui bahwasannya Bribda AS sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lantas betulkah bahwasannya tadi seperti Anda sampaikan pada saat kejadian ini Bribda atau korban ini bersama dengan temannya, apakah korbannya atau temannya ini juga ikut mengalami penganiayaan, serta juga apakah ini penganiayaan yang baru pertama kali terjadi atau sudah sering dilakukan? Kalau dari keterangan yang ada itu memang baru kali ini dilakukan oleh Bribda AS terhadap Bribda Nathanael Simanung Khalid. Nah, tindakan kekerasan ini itu adalah tindakan yang dilakukan secara pribadi oleh saudara Bribda AS. Jadi bukan karena itu tradisi atau sistem yang ada, tetapi adalah karena memang kehendak kemauan daripada si Bribda AS tersendiri. Gitu. Baik, Bu Dona, pada keterangan dari tersangka sendiri yaitu Bribda AS, sebetulnya apa alasan dari korban tidak mengikuti kegiatan rutin atau kurve tersebut, serta juga apakah selain Bribda AS, adakah kemungkinan tersangka lain atau orang lain yang mengetahui terkait dengan penganiayaan ini, Bu Dona? Untuk di saat ini itu Bribda AS sudah berada di Direktorat Tindak Pidana Umum, ya Reskrim, dan dilakukan proses pidana. Dan hari ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan untuk rekan-rekan yang lain itu 3 orang itu ada di Patsus Bitpropam Polda Kepri. Terhadap ketiga ini dan 1 orang tadi Bribda AS pada waktu yang tidak lama akan dilakukan sidang kode etik profesi Polri dengan pimpinan sidang itu Bapak Irwasda Polda Kepri didampingi oleh Kabid Propam Polda Kepri. Nanti dari hasil persidangan itu akan terungkap apakah kepada ketiganya dapat dibuktikan atau dapat disangsikan sanksi pidana kepada ketiganya. Gitu, Mbak. Baik, jadi ada 3 rekan dari tersangka yang saat ini juga sudah dilakukan penempatan khusus begitu ya Bu Dona. Lantas bisa diberitahukan terkait dengan rencana sanksi internal Polri terhadap pelaku seperti apa pada saat sidang etik? Ya, tindakan kekerasan ini itu benar-benar tidak mencerminkan Polri yang sebenarnya. Jadi ini adalah tindakan yang sangat-sangat tidak dikehendaki oleh kita semua, dan kepolisian akan melakukan tindakan tegas seperti yang sudah dilakukan dari kemarin. Bapak Kapolda Kepri membentuk tim dan akan melakukan sanksi pidana terberatnya adalah sanksi PTDH untuk kode etik profesi. Dan untuk pidana nanti akan dilanjutkan di Direktorat Tindak Pidana Reskrim
untuk mengetahui apakah kepada yang bersangkutan, kalau yang Bribda AS tadi sudah dapat disanksikan pidana berupa pasal sangkaan 466 ayat 3 KUHP yang baru. Dan untuk yang ketiganya kita perlu melakukan proses lebih lanjut lagi setelah adanya proses persidangan yang ada di Otoritas Promosi. Baik, Bu Nona, kalau kita melihat terkait dengan kasus senioritas yang terjadi di institusi Polri, ini bukan kali pertama terjadi ya, Bu Nona. Lantas bagaimana kemudian evaluasi dan juga rencana ke depannya agar kasus serupa ini tidak terulang dan juga terjadi lagi? Apalagi korban ini baru saja 6 bulan diangkat sebagai anggota Polri, begitu Bu Nona? Ya, yang jelas instruksi dari pimpinan kami, Bapak Kapolri, bahwa pengawasan akan terus tetap dilakukan, dan salah satu bentuk pengawasan tersebut apabila kepada anggota Polri memang benar-benar melakukan perbuatan di luar daripada yang seharusnya atau melanggar kode etik yang ada, maka akan dilakukan tindakan tegas penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, kita nantikan seperti apa berjalanan kasus ini. Kita harapkan keluarga korban diberikan keadilan dan pelaku diberikan hukuman yang sepadan. Terima kasih atas waktu dan informasinya, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Nona Prisial Ohe, dan selamat sore, selamat kembali.